Anda menyaksikan Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Jose Nicole. Pemirsa, Kejaksaan Agung hari ini memanggil mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait barang bukti uang dan 74 kg emas yang baru dimulai penyidikannya. Jamwas Kejaksaan Agung Rudi Margono menegaskan penyidik dapat melakukan penjemputan paksa apabila tersangka kembali mangkir dari pemanggilan kali ini. Kejagung menyebut ini merupakan pemanggilan kedua terhadap Febri Adriansyah. Sebelumnya Febri dan satu tersangka lain berinisial NH tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Rabu malam. Rudi Margono menyatakan jika Febri tidak hadir tanpa alasan yang sah, penyidik akan meminta bantuan aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penjemputan paksa sesuai dengan ketentuan pasal 28 KUHP. Rudi juga menjelaskan pemeriksaan saat ini berkaitan dengan sprindik keempat. Sebelumnya pada 13 Juli lalu diterbitkan 3 sprindik bernomor 43, 44, dan 45. Khusus sprindik nomor 45 menegaskan status Febri Adriansyah dan Don Drito tetap sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU terkait penanganan perkara PT Asabri yang merupakan kelanjutan hasil penyidikan Kortas Tipikor Polri. Hari ini yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini. Dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Jadi sampai prokes hari ini penanganan perkara mantan Jampitsus tetap berlanjut. Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah anggapan pelimpahan kasus korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah dari kepolisian cacat hukum. Kejagung mengatakan pelimpahan itu telah melalui tahapan prosedur dan aturan yang berlaku. Dengan penanganan perkara Jampitsus terus berlanjut. Bahkan sesuai dengan penyerahan 3 perkara dari penyidik Polda dan Kortas, kami pelajari hampir 2 minggu sampai hari ini, mungkin keluar lebih. Kami tetap bekerja dari segi teknis, mengasesmen seluruh alat bukti yang ada, mengasesmen barang bukti yang ada. Kebetulan kita ketahui bersama barang bukti yang telah diketemukan itu di ujung, sehingga belum ada saksi yang diperiksa waktu itu. Tetapi akhirnya pada tanggal 20 kemarin kita menerbitkan sprindik nomor 3 terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU. Dan seharusnya pada tanggal hari Rabu kemarin ex-Jampitsus harusnya diperiksa sebagai saksi. Nah, di titik ini nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi. Karena ada sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan putusan MK 21/2014 harus diperiksa lebih dulu. Demikian juga praktek peradilan setelah KUHP yang ada, ternyata ada putusan peradilan di Kupang bahwa siapapun harus diperiksa. Dan tiba-tiba ditentukan statusnya yang berbeda, maka penetapannya tidak sah. Nah, kemudian yang kedua, pada hari ini yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini. Dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Jadi sampai prokes hari ini penanganan perkara mantan Jampitsus tetap berlanjut. Kenapa terbit sprindik baru? Itu untuk memastikan barang-barang bukti yang telah digeledah ditemukan oleh teman-teman Kortas dan Polda
akan menjadi pertimbangan tersendiri sehingga terbitlah Sprindik TPPU. Nah, ini penting. Yang ketiga, mohon maaf ini sebelumnya, banyak pakar yang menyampaikan bahwa pelimpahan itu tidak ada dasar hukumnya. Bahwa Kejaksaan Agung selaku penyidik pernah menerima penyerahan kasus Asabri. Pernah dengar kan? Nah, kebetulan yang menerima pada saat itu saya sendiri selaku koordinator di Pisus. Kalau nggak salah waktu itu ditangani oleh Asabri oleh pihak Polda Metro. Untuk kecepatan maka kita terimalah itu. Yang keempat, penting perlu dicermati penyerahan dugaan kasus Jampisus diserahkan oleh penyidik justru akan memberikan kepastian hukum karena menurut undang-undang penyerahan penyidik dari Polri diserahkan ke penyidik pada Jampisus. Jadi sama-sama penyidik. Sehingga kebetulan penyidik pada Kejaksaan juga merangkap sebagai lembaga peratut. Jika diserahkan ke lembaga peratut di Kejaksaan, yang kebetulan juga penyidik, mudah-mudahan ke depan tidak bolak-balik, karena menurut Undang-Undang 31/99, korupsi adalah perkara yang harus didahulukan. Nah, alasan hukum seperti itulah sehingga penanganan perkara oleh penyidik pada Jampisus sangat argumentatif dan secara hukum bisa diterima. Ya. Demikian headline-nya untuk saat ini pemirsa. Sesaat lagi program Metro Siang akan kembali untuk menyapa Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.